Jadi ini masih lanjutan dari inheritance yang kemarin, ya, yang pewarisan. Nah, ini kemarin. Masih ingat ya? Paling ini kalian sudah hafal luar kepala dengan bentuknya ini ya. Jadi, kalau kemarin itu kan kalian membuat 3 subkelas ya, dari satu kelas yang dari satu superkelas pegawai. Nah, ini sekarang kalau kemarin kita lihat kan tunjangan jabatan, bonus dengan tunjangan transport itu ada di masing-masing dari subkelas, gitu kan? Maka metode tunjangan jabatan, bonus dan tunjangan transport ini kan ada di subkelasnya. Sementara yang tidak di-boot ini berarti kan dia ada juga sudah ada di superkelasnya, maka tidak perlu kita tuliskan ulang di subkelas. Masih ingat ya? Ingat nggak itu? Maka masih ingat ya yang minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu. Nah, kemarin waktu kita memanggil hitung gaji total, ya, waktu memanggil hitung gaji total itu kita memanggil dari objek dari subkelasnya. Ya, coba saya buka untuk ininya ya, yang kemarin kelas minnya. Saya nggak buka netpin karena relet nih. Nah, kalau masih ingat kemarin kan, ini terlihat yang saya share? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Kalau kemarin kan kalian bikin gini ya, kan untuk setiap divisi, nah, untuk setiap divisi kan kalian nanti membuat accounting, gitu atau enggak? Accounting, ini sama dengan accounting. Jadi ya, kemudian ini misalnya kita punya kelas divisi, ya, masih ingat sampai sama nggak dengan punya kalian? Divisi misalnya dia sama dengan new divisi, kemudian D-nya misalnya set nama, gitu ya. Kalau salah-salah dikit ya, misalnya set namanya accounting, gitu ya. Nah, maka ketika kita mau mengisikan data kan membuat objek dari membuat objek dari kelas accounting, di sini objeknya P. Kemudian kalian kan kalau misalnya tidak memakai array tapi satu demi satu kan D titik set apa kemarin? Set pegawai. Itu bukan? Nah, ya kah? Masih ingat kode ini? Atau ada yang berbeda? Halo, mana responnya? Masih ingat nggak? Sama nggak dengan yang kalian kerjakan kemarin? Masih ingat? Sehingga ini satu divisi, itu set nama, kemudian di set pegawainya. Gitu ya. Nanti kalau misalnya kita membuat di divisi yang kedua, kan? Divisi yang kedua, maka nanti di sini apa misalnya pemasaran, maka di bawahnya sini nanti akan new pemasaran. Wah, sudah selesai belum laporannya? Jadi sama nggak seperti ini?
Ya. Ya. Atau ada yang berbeda kemarin waktu mengerjakan yang pewarisan? Kalau punya saya sih kurang lebih sama, tapi punya saya bedanya domainnya itu saya inputinnya pakai scanner Bu, jadi satu-satu gitu. Ininya objeknya begini juga kah? Ya, objeknya tidak ke kelas yang paling anu, tapi kelas yang 2000. Kayak new pegawai ya? Pegawai. Ini? Ya, atau gimana? Sebentar, Bu, sebentar. Ada yang sudah selesai yang ngerjain yang itu laporan untuk yang bisa dikumpul? Sebentar Bu, saya cek ulang di Netit. Yang lain gimana? Saya pakai kelasnya divisi Bu, bukan yang pegawainya. Yang di Ya, dalam kelas jadi sama sih, sama sih. gimana? Sama ya? Iya Bu, sama kayak yang ditunjukin itu. Yang di sini divisinya tipenya apa? Pegawai atau akunting atau pemasaran atau coba Anda cek. Yang di kelas divisi ini tipenya pegawai atau tipenya akunting atau pemasaran. Tipenya pegawai, Bu, kalau punya saya. Pegawai yang divisi ya. Yang waktu kita memanggil men di sini akunting atau pegawai. Sorry. Oke, enggak, nanti sambil jalan ya. Nah, yang tadi yang ada di kelas divisi ini, ketika kalian membuat sebagai pegawai, kalau Anda perhatikan waktu kita ngeset, itu yang diset kalau dia objeknya itu bukan kelas pegawai, itu dia tetap bisa kan? Kan di sini ada set ya. Kita set pegawai satu demi satu atau set yang langsung satu array. Ya, nah materi hari ini adalah tadi tentang polimorfis, itu artinya tadi kalau misalnya sebuah objek itu dia meskipun dideklarasikan sebagai superkelasnya, tetapi nanti isi dari objeknya itu bisa berupa objek dari subkelasnya. Oke, coba lihat ya. Nah, jadi contohnya ini kita bisa membuat objek P1, deklarasinya sebagai pegawai, tapi new-nya dia sebagai new accounting, atau new-nya bisa new pemasaran atau new kepegawaian. Nah, ini yang disebut dengan polimorfis dalam konsep object oriented. Ya. Dengan begitu, maka objek P1 ini ya, dia akan bisa mengakses atribut ataupun metode yang ada di superkelasnya, ya,
Atau kalau misalnya dia mau memanggil metode yang ada di subkelasnya, maka dia akan perlu di casting. Justru karena P1-nya kan deklarasinya sebagai pegawai. Maka kalau dia memanggil metode yang ada di subkelas, di new-nya ini subkelasnya, maka nanti memanggil metodenya kita akan perlu casting. Itu. Tetapi P1 dia bisa memanggil semua metode atau atribut yang ada di superkelasnya secara langsung. Ya, yang pasti yang public ya, bukan private, public atau protected. Oke, nah ini contohnya ini, maka dalam hal itu ya metode yang override tadi seperti metode hitung gaji total ya, itu meskipun dia ada di subkelasnya, tetapi ketika kita memanggil karena dia di override, kita tidak perlu melakukan casting. Ya. Contohnya yang di sini. Nah, ini ya contohnya misalnya ini array. Array-nya pegawai ini tipenya pegawai. Ini tipenya array of pegawai. Ya, ini tipenya array of pegawai. Tetapi masing-masingnya bisa di new accounting pemasaran atau kepegawaian. Jadi isinya bisa objek dari subkelasnya. Nah, karena seperti ini, maka ketika kita memanggil metode hitung gaji total, karena metode hitung gaji total itu ada di superkelas dan ada di subkelas, atau dia di override, maka kita memanggilnya bisa langsung hitung gaji total. Ya, jadi PAK-nya tidak peduli dia apakah dia accounting pemasaran atau kepegawaian, karena metode hitung gaji totalnya itu di override, maka kita tidak perlu casting di sini. Ya, maka nanti hitung gaji totalnya yang akan dilakukan akan disesuaikan dengan dia objek dari siapa. Kalau objeknya accounting, ya berarti yang dilakukan hitung gaji total yang ada di accounting. Nah, tetapi kalau tadi memanggil metode yang ada di subkelasnya, karena P1 ini bisa accounting, bisa pemasaran, bisa kepegawaian, maka kita perlu casting, perlu ngasih tahu bahwa P1 yang ke I ini dia adalah accounting. Maka kita bisa mengambil get tunjangan jabatan. Ya, nah, selain itu, kita juga bisa mengetahui suatu objek, ini kan yang ke I ini kan berarti nanti menuju ke suatu objek ya. Nah, objeknya itu sebenarnya objek dari siapa? Jadi memakai instant of. Jadi PEK-I itu instant of accounting. Jadi jika PEK-I itu instant of dari accounting, artinya pegawai yang ke I itu objek dari accounting, maka yang dilakukan ini misalnya. Ya, jadi bisa casting. Nah, selain itu juga setiap objek itu bisa kita cek dia objek dari subkelas yang mana. Pakai instant of ini. Ya. Maka kalau kita lihat yang kelas min-nya yang kemarin, ini saya letakkan di sini ya. Bagaimana? Jadi kalau kita lihat kelas min-nya, tadi kita bisa membuat sebagai array. Kalau kemarin kan makanya soalnya saya minta dibuatnya satu demi satu aja, ya kan? Objek dari divisi accounting, objek dari divisi pemasaran gitu. Nah, dengan menggunakan polymorphis maka kita bisa membuat satu objek yang nanti dideklarasikan sebagai yang dideklarasikan sebagai superkelasnya bisa kita pakai, bisa kita buat sebagai, bisa kita arahkan ke objek dari subkelasnya. Jadi ini kalau saya berikan contoh, kalau misalnya dibuat array, ya divisinya buat array kan berarti dia objek divisi. Nah, setiap objek divisi ini kalau kita lihat yang di bagian bawah ini nah, set kepalanya
kepalanya ini kalau kita lihat di atas deklarasinya sebagai superkelasnya pegawai. Tetapi di sini kepalanya dia bisa akunting, dia bisa pemasaran, dan bisa kepegawaian. Jadi tidak perlu deklarasi 3 variabel objek, tetapi cukup 1 variabel objek, nanti dia mau dibuat sebagai objeknya siapa. Ya. Kemudian untuk yang pegawai ini juga sama. Pegawainya kalau di atas tadi pegawainya pakai peg 1, ya. Nah, maka variabel peg 1 itu bisa kita pakai nih new di sini. Peg 1-nya tadi deklarasinya pegawai, tapi dia bisa new accounting, bisa juga new pemasaran, bisa juga new kepegawaian. Ya, yang beda apa? Yang beda nanti di sini. Tadi kalau dia memilih 1 kan berarti accounting. Nah, dia akan perlu set tunjangan jabatan. Tapi karena set tunjangan jabatan ini adalah metode yang ada di subclass, maka dia perlu di casting. Begitu juga yang set bonus karena ada di pemasaran perlu di casting. Ini juga sama yang di kepegawaian set tunjangan transport perlu di casting. Nah, setelah itu gimana waktu kita menampilkan? Nah, waktu menampilkannya ini kita bisa menampilkan untuk yang metode atau atribut yang ada di superkelasnya itu bisa langsung ditampilkan. Ya, ini kan ada di superkelas ya. Ini kan berarti get kepala, get NIP ini ada di superkelas, karena kepala kan ada di pegawai kan ada di superkelasnya ya. NIP nama, golongan, alamat ini ada di superkelas dari pegawai. Nah, untuk yang ini, untuk yang apa? Bukan dari superkelasnya, ini, saya posisikan. Get tunjangan jabatan bukan dari superkelasnya, maka kita perlu casting accounting. Untuk get bonus karena bukan dari superkelas, maka perlu di casting. Ini untuk get tunjangan transport juga perlu di casting. Tapi yang ada di superkelasnya, ini NIP, nama, golongan, ini kan ada di superkelas, maka ini tidak perlu di casting. Ya. Nah, untuk yang tadi hitung gaji total, karena sudah di override, ya, maka hitung hit gaji total ini tidak menjalankannya di superkelas, tapi dia menjalankan yang ada di subkelasnya, meskipun tidak di casting. Karena metode hit gaji total ini dia mengoverride metode yang ada di superkelasnya. Sampai di sini belum enggak? Jadi dengan polimorfis, ya, Anda tidak perlu lagi membuat satu demi satu variabel dari subkelasnya untuk objeknya, tapi kita bisa memakai satu variabel yang dideklarasikan sebagai deklarasi variabel objek dari superkelasnya. Gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ada instance of-nya ya. Jadi yang cek, nah, yang di pegawai yang ke K ini dia instance of apa? Kalau dia instance of pemasaran, maka akan ditampilkan get bonusnya, besar bonusnya. Nah, ini ada get
peka get class get simple name ini dipakai untuk menampilkan tadi kalau dia kelasnya akunting ya berarti akan muncul di sini akunting. Kalau dia pemasarannya akan muncul dari ini get class get simple name ini akan muncul tadi nama dari kelasnya akunting atau pemasaran atau kepegawaian. Ya, persis sama seperti nama kelasnya yang akan dimunculkan. Oke, sampai di sini ada yang bingung nggak? Ya, jadi pegawai PEK 1 dideklarasikan sebagai superkelasnya, tetapi dia objeknya adalah objek dari pemasaran. Ya. Nah, kalau seperti ini maka kita lihat di diagram kelasnya, ya, yang ada di atas ini kan berarti metode-metode yang ada di superkelas. Nah, yang di bold ini itu adalah metode yang ada di subkelasnya. Ya. Tetapi ada perbedaan. Ini kalau kalian perhatikan hitung gaji total. Ya. Ini dia mengoperate. Ya, dioperate ya. Kalau tidak dioperate nanti beda lagi. Jadi operate masih ingat kemarin di sini ada metode hitung gaji total, kemudian di subkelasnya juga ada hitung gaji total. Nah, kalau seperti ini maka atribut dan metode yang ada di superkelas itu akan bisa diakses oleh PEK 1 ini. Ya, oleh PEK 1 itu akan bisa langsung diakses. Jadi misalnya get NPP ya. Misalnya sistem opinion gitu ya. Ini PEK 1.get NPP ini bisa langsung. Kenapa? Karena NPP nama golongan ini ada di superkelasnya. Ya, PEK 1 ini kan tadi deklarasinya adalah pegawai. Maka get NPP bisa langsung dilakukan. Oke. Tetapi kalau kita ingin hitung gaji total, kalau kita ingin bonus, ya get bonus. PEK 1 ini saya ngetik kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kalau get bonus ini kan dia ada di subkelasnya. Padahal PEK 1 itu tadi kan deklarasinya sebagai pegawai. Berarti kan PEK 1 itu bisa pemasaran, bisa akunting, bisa kepegawaian. Kalau tadi metodenya dan atributnya ada di superkelas kan kita nggak peduli dia siapa. Nah, tapi kalau metode itu ada di subkelasnya, maka kita harus kasih tahu bahwa get bonus itu adalah metode dari PEK 1 yang objek dari kelas pemasaran. Nah, ini baru dia bisa mendapatkan posisi dari get bonusnya. Karena kalau tidak, maka PEK 1-nya ini kalau tidak dikasih pemasaran, dia akan bingung. Ini saya nyarinya di kelas yang mana? Apakah di kelas akunting, apakah di pemasaran, apakah di kepegawaian? Seperti itu. Maka harus di casting. Tapi kalau yang ada di superkelas, yang NPP nama, get golongan, get nama, get NPP, get jumlah anak, karena ada di superkelas, maka tidak perlu di casting. Karena pasti semua subkelas punya atribut dan metode yang ada di superkelas kan. Oke Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau cara setnya juga sama, Bu? Sama. Setnya sama, tapi ini hati-hati dengan kurungnya ini ya. Nah, kan PEK 1-nya dikasih pemasaran, kemudian PEK 1-nya ini dia akan titiknya ini akan mendapatkan objek dari pemasaran. Baru bisa titiknya keluar get bonus di dalam tanda kurungnya. Setelah tanda kurung ini. Nah, nanti yang harus hati-hati adalah ketika kita memanggil metode, ini yang dijalankan itu metode yang ada di mana, gitu ya.
Apakah metode yang ada di superclass ataukah metode yang ada di subclassnya. Kalau tadi di override, ini hitung gaji totalnya di override, ya, maka dia akan menjalankan metode yang ada di subclassnya otomatis. Tapi kalau dia tidak di override, jadi misalnya di superclassnya tidak ada hitung gaji total, ya berarti dia akan bingung nyari, sama ya harus di casting. Kalau di atas ini tidak ada hitung gaji total, ya berarti dia akan perlu casting. Ini akunting misalnya. Terus kalau misalnya kita manggil metode yang ada di super sama di subkelasnya ada, itu bakal otomatis ke subkelasnya, Bu ya. Jadi nggak perlu di-castingkan ya. Ya, kalau di override dia akan menuju ke subclassnya. Seperti itu. Tapi itu terjadi kalau misalnya ada metode yang sama kan, Bu ya? Iya, yang di override. Override itu artinya metodenya. Ya. Oke, baik-baik. Kalau kita bikin metode yang sama di subclassnya, itu pasti dia akan nanya, ini override kan? Gitu. Oke, siap. Sudah pertanyaan? Nah, ini contoh yang untuk praktikum besok ya. Nah, ini ada contoh nih. Kelas hewan, dia punya metode suara. Nah, ternyata metode suaranya di override oleh subclassnya. Ya kan? Maka ketika ini, kalau ini besok kalian coba jalankan ya, ketika misalnya kita bikin array of hewan, ya, maka hewan yang ke-0 kalau dia new-nya new anjing, ketika kita manggil dot suara, maka suaranya ini yang muncul adalah suaranya si anjing. Gitu. Karena suaranya ini, metode suaranya ini di override. Gitu. Nah, untuk contoh yang kedua di sini untuk student, ya, yang di override adalah metode getCourseGrade. Ini juga sama. Nanti ketika dia membuat kalau roster yang ke-0 itu new graduate student, ya, maka nanti waktu dipanggil roster yang kalau I-nya 0, getCourseGrade, maka ya yang ke-0 nanti akan muncul yang graduate student. Kalau yang roster yang kedua, ini waktu dimunculkan, ya berarti dia getCourseGrade punyanya si undergraduate student. Gitu. Nah, ini yang di contoh pertama tadi ada pertanyaan, gimana kalau, nih, kalau metode suara di kelas hewan dihilangkan, apa yang terjadi? Jadi kan dia tidak di override kan? Kalau dihilangkan berarti itu Bu ya, di casting Bu ya. Iya, kalau dihilangkan berarti harus di casting. Tapi artinya apa? Kalau di casting berarti kan dia metodenya tidak di override ya. Nah, nanti Anda jalankan itu, kemudian mencoba menjalankan yang tadi, yang di teori dicoba, kemudian untuk kasus yang berikutnya ini kok penamaannya salah ya? 1, 2, 2 lagi. Saya dapat soal ya. 3. Nah, yang keempat ini tadi mencoba membuat sebuah array dari bank data. Ya, ini contoh uji coba membuatnya yang array of bank data. Masing-masingnya nanti bisa berupa segi 4, bisa berupa segi 3, bisa berupa lingkaran.
Nah, ini tadi untuk menampilkan lingkaran, segi 4, segitiga, pakai yang tadi, get simple name tadi. Ini kira-kira yang metode yang di override, metode apa ini? Metode apa yang di override? Yang cara menghitungnya beda-beda untuk setiap bangun data? Bingung? Metode loss and trailing ya, metode loss and trailingnya nanti perlu di override. Oke, apakah ada pertanyaan?